Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini adalah kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Walaupun Bapak Ibu ada di rumah, tetapi kami percaya bahwa sukacita yang sama yang kami rasakan di tempat ini juga mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara di rumah. Maka pagi hari ini kita akan segera mulaikan ibadah kita. Dengan kasih Kristus kita akan menyerahkan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Terima kasih, kami mau menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku menyembah, ku menyembah, amin, dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku, amin, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku menyembah, ku menyembah, amin, dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini. Ku rasakan
sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan. Oh, tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Mari kita sembah Dia. Hosana bagimu, segala kemuliaan, segala kehormatan hanya bagi Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah, haleluya. Kami menyembah Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Terima kasih, segala kemuliaan. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa di sorga, yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan pimpinan Roh-Nya yang kudus akan menyertai ibadah kita dari awal sampai akhir, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, ucapan syukur kami karena hari ini kami masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah. Biarkanlah ibadah kami boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mulaikan ibadah ini di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom.
Salam sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan menyatakan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Satu pujian kita angkat, berkuasa di bumi, di sorga. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bersukacita. Berkuasa di bumi, di surga. Haleluya. Bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Sekali lagi, berkuasa, berkuasa, haleluya, di bumi, di surga. Bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja, segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, berkuasa. Amin. Oh, berkuasa di bumi, di surga. Bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja, segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus saja, segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Yang saya percaya bahwa Allah yang sama, yang bekerja pada zaman dahulu, memberikan kekuatan bagi umatnya, bagi orang Israel, bagi nabi-nabinya, bahkan sampai sekarang ini kuasa yang sama tidak berubah, yang hari ini akan bekerja untuk tetap menguatkan dan menolong saya dan saudara. Puji syukur kepada Tuhan, kalau hari ini kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dan kekuatan Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Dan saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dari tempat ini kami memberikan support dan semangat bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Mari kita buka hati kita berikan waktu ini yang terbaik. Jadi saat ini kita akan fokus kepada kebenaran firman yang bisa mengubah saya dan saudara, yang bisa menguatkan saya dan saudara. Sekali lagi
buka hati kita untuk menikmati kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk zaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati. Selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Untuk zaman berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari saudara, kita akan berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini mereka berada, ketika mereka menggelar ibadah dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami mendoakan biar kiranya kuasa-Mu bekerja, Allah Roh Kudus menjamah mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang yang dewasa, setia melayani Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu biarlah firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan panggilan kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan saudara tentang firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Saudara, saya melihat di tengah-tengah pergumulan murid-murid ketika Yesus mati. Kemudian ketika Yesus bangkit, murid-murid sedang mengalami banyak masalah. Ada mereka yang tawar hati, ada yang putus asa. Bahkan ada mereka yang kembali, saudara, untuk mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Maka saat ini saya rindu untuk membacakan firman Tuhan yang ada di dalam
Lukas 24 ayat yang ke-33. Saya percaya saudara firman ini menguatkan kita bersama-sama di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Ayat 33 dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya saudara bahwa awalnya murid-murid mengalami patah semangat. Awalnya murid-murid saudara mengalami putus asa. Awalnya murid-murid dia kehilangan gairah mengiring Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi di dalam ayat 33 ini, murid-murid kembali dipulihkan. Oleh sebab itu di dalam ayat ini dikatakan, murid ini bersemangat lagi. Yang tadinya menjauhi Yerusalem, sekarang murid-murid kembali ke Yerusalem. Saudara, mungkin saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja. Tetapi kita bersyukur saudara, justru ketika gereja tidak bisa dijadikan tempat ibadah, ada tempat ibadah yang sedang dibuka di setiap keluarga. Maka oleh sebab itu saudara, Bapak Ibu, kita mengingat tema gereja kita, menjadi dewasa dan melayani Tuhan. Inilah saudara yang Tuhan beri kepada saudara dan saya, supaya kita menjadi dewasa. Saudara bisa melayani keluarga, saudara bisa bersama-sama dengan anak, bersama dengan istri, keluarga untuk bisa mengadakan ibadah bersama-sama. Saya percaya Tuhan sedang memulihkan saudara, karena Yesus adalah pribadi yang sanggup memulihkan saudara di saat-saat saudara mengalami kondisi yang tidak memungkinkan. Saya akan membawa saudara untuk melihat ada 3 hal saudara. Yesus memulihkan murid-murid. Yesus membangkitkan semangat mereka. Yang pertama saya mendapati di dalam ayat yang ke-26. Saudara, ayat 26 dikatakan di dalam ayat ini, ketika Yesus menegur 2 murid yang sedang berjalan meninggalkan Yerusalem dan dia pergi ke Emmaus karena dia kecewa, harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi ayat ini saudara membawa kita untuk merenungkan. Yang pertama, ayat 26 ini saudara dan saya menjelaskan bahwa ketika mereka patah semangat, ketika mereka putus asa, ketika mereka hilang gairah mengiring Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan, sadar, dalam Tuhan tidak ada jalan pintas. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat 26 mengatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Saudara, ada banyak orang Kristen dininabobokan dengan kesenangan, kenyamanan hidup, tetapi ketika dalam kondisi pergumulan yang berat, mereka tidak siap. Nah, Yesus di dalam ayat ini saudara, dia sedang mengungkapkan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu di dalam ayat ini dia mengatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Murid-murid sedang disadarkan, murid-murid diingatkan, di balik kemuliaan,
Di balik level iman yang tinggi ada pergumulan. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Saudara-saudara, ingatlah bahwa badai yang sedang kita alami bersama-sama, kita melihat di balik semua yang terjadi ini, mari kita melihat kita sedang naik ke level iman yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada jalan pintas. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Janganlah saudara bersusah hati. Janganlah saudara bersedih hati. Karena Yesus sudah tekankan di dalam ayat ini, sadar untuk sampai kepada kemuliaan, kita harus mengalami penderitaan. Tetapi kita percaya ketika kita diizinkan mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami beban yang berat, kita sedang diuji untuk iman kita naik ke level yang lebih tinggi. Bersyukur saudara. Tetapi mungkin bagi orang yang lain yang tidak mengenal Tuhan, mereka akan menggerutu. Mereka akan mempersalahkan Tuhan. Mereka akan mempersalahkan orang lain, saudara. Tetapi saudara dan saya, firman Tuhan mengingatkan di dalam ayat ini. Dia mengatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaan? Murid-murid kembali disadarkan. Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia menyatakan kuasanya. Dia bangkit dari kematian. Dia mengalami penderitaan agar kemuliaan Tuhan akan menjadi bagian saudara dan saya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini hal yang pertama. Oleh sebab itu pandanglah penderitaan, pergumulan untuk kita masuk ke level yang lebih tinggi. Mari saudara, hal yang pertama ini kita disadarkan. Jangan ciut hati, jangan berkecil hati saudara, karena kita sedang diuji. Ya, kita sedang naik ke level yang lebih tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, ketika murid-murid mengalami patah semangat, ketika dia tidak punya gairah, selain Yesus katakan sadar untuk masuk ke dalam kemuliaan, Tuhan izinkan pergumulan. Yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-27, saya melihat di dalam ayat ini, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ketika gairah tidak lagi menguasai kehidupan kita, iman kita, selain kita disadarkan, saudara, bahwa kita harus mengalami pergumulan untuk kita masuk ke level yang lebih tinggi. Yang kedua, kita diingatkan kembali untuk back to the Bible. Saya percaya saudara, orang yang meyakini firman Tuhan, dia akan tahu master plan Tuhan. Dia akan tahu rencana Allah. Ya, dari penciptaan sampai dunia nanti akan dihancurkan. Maka oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi dunia yang seperti ini, kembalilah kepada Alkitab. Jangan lupakan kitabmu. Baca tiap hari. Renungkan. Cari isi hati Tuhan di dalam firman Tuhan ini, supaya kita semakin tahu. Seperti bangsa Israel ketika dia dikeluarkan dari tanah Mesir, saudara, dia tahu dia akan mengalami banyak pergumulan, dia akan mengalami banyak tantangan, tetapi ingat Tuhan yang menjadi perlindungan bagi bangsa Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir.
Demikian juga saudara di dalam ayat ini. Semua rencana Allah atas dunia, atas manusia sudah ada di dalam firman Tuhan. Jadi tidak perlu saudara ragukan lagi tentang Alkitab ini. Peganglah menjadi pedoman hidup. Yakinilah ketika kita tidak bergairah, bangun kembali supaya kita merenungkan firman Tuhan. Di dalam ayat ini saudara mengatakan Mazmur 119 ayat yang kelima, firman-Mu, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari jadikan firman menjadi terang dalam seluruh perjalanan hidup kita. Melewati pergumulan, melewati masalah, percayalah Tuhan akan memelihara saudara. Banyak orang patah semangat karena tidak ingat firman. Sekali lagi, banyak orang tidak bergairah karena dia tidak tahu isi hati Tuhan. Alkitab tidak pernah dibaca. Maka pagi hari ini, di dalam minggu ini saudara, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Selain Dia menyadarkan kita, yang kedua, Dia juga mengingatkan kita untuk kita tidak melupakan firman. Karena apapun sudah tertulis di dalam firman. Yang terakhir saudara, di dalam ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya akan membacakan saudara firman Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Hal yang terakhir, ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak bergairah menjalani hidup iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita, karena yang pertama tadi kita tidak sadar, maka Yesus sadarkan murid-murid. Yang kedua, kembali kepada firman. Yang ketiga saudara, di dalam ayat ini Dia menjelaskan kepada saudara dan saya, hiduplah dalam persekutuan. Dua murid ketika dia enggan bersekutu dengan murid-murid yang lain, dia meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus yang berjarak kurang lebih 11 sampai 10 kilo. Saudara, Yesus memberikan contoh dan teladan. Dia mengingatkan kembali tentang persekutuan. Ketika Dia memecahkan roti, Dia memberikan anggur kepada mereka, dan pada waktu perjamuan makan bersama dengan murid-murid ini, murid-muridnya kembali diingatkan. Ini menunjukkan ada persekutuan. Ketika kita dengan skala besar, gereja tidak bersekutu bersama-sama. Saya rindu saudara, mari kita membangun persekutuan dalam keluarga, rumah tangga kita bersama-sama. Masa sukar, masa sulit sedang menanti kita. Tetapi kalau saudara dan saya ada dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan keluarga, saya percaya saudara akan terus bergairah. Saudara akan terus punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena ketika persekutuan itu terbuka bersama dengan Tuhan, maka akan terjalin persekutuan juga di tengah-tengah saudara-saudara kita. Tentu kita akan memikirkan saudara-saudara kita yang lain
yang juga sedang mengalami pergumulan yang sama. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semangat yang pudar membuat kita berjalan tanpa tujuan. Sekali lagi saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara, semangat yang pudar membuat kita berjalan tanpa tujuan yang jelas. Tetapi kesadaran akan firman membuat kita memiliki arah yang jelas dalam pengiringan kita akan Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong saudara, Tuhan melindungi saudara di tengah-tengah pergumulan ini. Saya percaya kuasa Tuhan akan terus melingkupi kehidupan saudara ketika saudara tinggal di dalam Yesus. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami bersyukur pagi siang hari ini kami boleh kembali mengadakan ibadah bersama-sama dengan keluarga jemaat masing-masing. Kami mendoakan Bapa supaya biar dimanapun orang-orang percaya, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, ketika mereka lemah, ketika mereka tidak bergairah lagi, kami berdoa biar kiranya kuasa Roh Kudus bekerja, menyadarkan mereka bahwa untuk naik ke level yang lebih tinggi harus mengalami pergumulan dan penderitaan. Bapa di surga, kami anggap pergumulan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang besar bagi bangsa ini. Bangsa ini akan mengalami, ya Tuhan, banyak pemulihan. Maka kami berdoa Tuhan berkati setiap orang percaya, keluarga-keluarga yang percaya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan biarlah kiranya firman-Mu menjadi terang, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan mereka. Demikian juga Bapa di surga, kami percaya ketika kami disadarkan, ketika kami diingatkan firman, ketika kami dikembalikan dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, kami percaya kami boleh menjadi orang-orang yang siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Biar kiranya kuasa-Mu akan terus mengendalikan, ya Tuhan, pergumulan bangsa kami. Yang sakit dipulihkan, angka kematian semakin, ya Tuhan, sedikit atau berhenti. Bahkan, ya Tuhan, mereka, ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit, pergumulan dan perawatan di rumah sakit, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau akan menolong. Kami percaya, kami akan melihat kesembuhan, keselamatan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.